Selama 6 tahun mengarungi rumah tangga, pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini selalu menjadi sorotan publik. Karena selain tenar, pasangan ini tak pernah sepi dari isu tak sedap. Namun begitu, sang istri, Nagita Slavina, tetap bersikap cuek dan tenang, dan tetap menunjukkan keromantisan rumah tangganya. Bahkan belakangan terungkap, kebiasaan Nagita Slavina yang tidak banyak diketahui orang. Diam-diam, setiap malam Nagita selalu mendoakan untuk suami sambil mengusap kepala saat sang suami terlelap tidur. Kebiasaan luar biasa ini sempat diungkap sang suami. Ya, berdoa buat keluarga, buat suami itu kan yang diinginkan ya pastinya yang terbaik selalu buat keluarga, buat suami, buat anak-anak. Iya, jadi kita pastinya selalu mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan di kala sang suami tidur itu memang tampak remeh ya pemirsa. Tapi jika dipanjatkan dengan tulus dan kepasrahan yang mendalam, bisa mengetuk pintu langit ketujuh. Apalagi jika doa-doa itu dipanjatkan tanpa sepengetahuan suami atau suami berada di tempat lain jauh dari istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang segera dikabulkan oleh Allah adalah doa seorang istri kepada orang lain atau suami yang tidak berada di tempat yang sama berjauhan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka kesuksesan sang suami Raffi Ahmad dengan kerajaan bisnisnya dan kehidupannya yang lebih tenang tak lepas dari doa yang dipanjatkan oleh sang istri. Inilah salah satu bentuk kesolehan seorang istri di antara kesolehan-kesolehan yang ciri-cirinya telah dijelaskan dalam agama. Istri itu kepanjangannya adalah istana tempat ridho ilahi. Maka istri yang solehah menurut Rasulullah Muhammad SAW, ciri-cirinya adalah yang pertama, in nazarta ilaiha sarratka, ketika dipandang menyenangkan. Maka para istri harus ingat, cantik karena air wudhu itu jauh lebih sadu dibandingkan cantik karena ginju. Yang kedua, ciri wanita solehah adalah wa in amartaha ata'atka, ketika diperintah suami dia taat. Dan yang ketiga adalah ciri wanita solehah, ketika suami bepergian, seorang istri bisa menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Jaga kehormatan diri, perbanyak untuk mendoakan suami. Anda ingat, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Di balik tenang dan diamnya istri bisa saja tersimpan kekuatan yang menentukan. Apalagi jika seorang istri diperlakukan secara tidak adil. Bahkan, Al-Quran pernah menceritakan keluhan seorang wanita yang pernah mencari keadilan lantaran ucapan sumir suaminya yang mengesankan seakan-akan menceraikannya. Meski sudah diadukan kepada Nabi, namun sang wanita merasa kurang puas jika ucapan yang bias itu telah jatuh cerai. Maka demi keutuhan rumah tangganya, wanita itu pun mengadukan masalahnya kepada Allah, berdoa dengan tulus hingga Allah pun mengabulkannya. Pengaduan wanita ini bahkan dijadikan nama surah dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah atau wanita yang menggugat. Kebiasaan Nagita Slavina yang selalu mendoakan suaminya tanpa diketahui sang suami yang didoakan, termasuk puncak dari ibadah doa. Karena doa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memang termasuk doa paling mustajab. Tak hanya mendoakan suami, tapi juga mendoakan istri, mendoakan orang tua, mendoakan teman, mendoakan atasan, mendoakan perusahaan, bahkan mendoakan orang yang memusuhi kita tanpa diketahui mereka akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak berada di hadapannya akan dikabulkan oleh Allah.
Di atas kepala orang muslim yang berdoa tersebut, terdapat seorang malaikat yang ditugasi menjaganya. Setiap kali orang muslim itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, niscaya malaikat yang menjaganya berkata, "Amin, semoga Allah mengabulkan dan bagimu hal yang serupa." Hadis riwayat Muslim. Selain untuk diri sendiri, saya biasanya mendoakan orang tua saya, adik saya, ya pokoknya keluarga saya. Soalnya kan orang tua saya sudah membesarkan saya dari kecil, udah mengorbankan banyak waktunya, banyak secara materi, lahir batin sudah dikorbankan semuanya untuk saya. Selain untuk diri sendiri, biasanya saya sering berdoa untuk kedua orang tua saya, terutama bapak saya yang sekarang ini sedang sakit, dan ibu saya supaya ibu diberi kesehatan selalu. Dalam agama, istri itu partner, bukan pelayan, apalagi pembantu. Makanya, sesibuk apapun, seorang suami mestinya tetap menyempatkan diri membantu istri. Seperti pasangan yang satu ini, Roger Danuarta dan Cut Meriska. Assalamualaikum. Tahu nggak, di awal pernikahan mereka, Cut Meriska yang akrab dipanggil Cika ini sempat merasakan sakit luar biasa di perutnya. Sampai-sampai sang suami, Roger Danuarta pun harus membawa Cika ke rumah sakit untuk diperiksa secara intensif. Lagi sakit, mual, panik dong Roger. Mengantar dan mendampingi istri ke rumah sakit mungkin bagi banyak orang adalah pekerjaan remeh. Tapi tahu nggak pemirsa, dampaknya pada diri istri sangatlah besar. Apalagi dalam agama, hal ini sangat luar biasa. Bahkan, Nabi pernah menjanjikan pahala yang sangat besar. Merawat dan meringankan beban istri, pahalanya sama dengan pahala jihad di jalan Allah. Inilah yang disampaikan Nabi kepada Utsman radhiyallahu anhu ketika sahabat Nabi ini meminta izin tidak ikut dalam perang Badar karena harus merawat istrinya yang sedang sakit. Luar biasa bukan? Oleh karena itulah, Nabi mengajarkan umatnya agar mengerti dan memahami wanita. Nabi bahkan mengkhawatirkan laki-laki yang tidak mengerti hakikat istrinya. Sehingga sebelum wafatnya, beliau berwasiat, "Dan berbuat baiklah kepada wanita, sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya, dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban selalu muncul pada saat orang itu sedang mencapai puncak kepasrahan. Selama dominan akunya, selama yang dominan dalam dirinya, harapannya apalagi keinginannya, maka kadang-kadang kita kecewa dalam berdoa. Kok lain yang saya harapkan, lain yang dikirim Allah. Nah, Allah Maha tahu apa yang sebetulnya kita butuhkan. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang ibu cuci piring, di sini ada pisau gemerlap karena saking tajamnya. Anaknya itu merengek-rengek minta mainan pisau itu. Ibunya sambil nyanyi, dia nggak peduli, biarin aja anaknya nangis. Apakah tidak memberikan pisau kepada anaknya itu berarti dia tidak cinta terhadap anaknya? Bisa sebaliknya kan? Kamu jangan nangis, ambil pisau ini, robek mulutnya, robek perutnya. Nah, tidak terkabulnya doa kita oleh Allah karena Allah lebih sayang terhadap kita daripada nafsu kita untuk satu objek yang kita doakan itu. Coba saya ingin tanya kepada para pemirsa, kalau kita betul-betul berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, pernah nggak Tuhan mengecewakan kita? Kita akan sering mengatakan, "Ya Allah, Maha Suci Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-Mu." Iya, memang iya. Tapi kalau kita didikte oleh hawa nafsu kita sendiri, keinginan sesaat, seperti yang selama ini kita lakukan kan, ya mungkin kebanyakan lah di antara kita, minta panjang umur lah, minta jabatan lah, minta jodoh lah, minta kesehatan lah, itu kan berjangka pendek.
Kita jarang berdoa, ya Allah aku ingin Engkau mencintai aku. Ya Allah aku ingin aku lebih dekat lagi diriku denganmu. Ya Allah aku ingin bahagia di akhirat. Ya. Doa-doa berjangka panjang seperti ini jarang keluar dari mulut kita. Bahkan jarang keluar muncul juga dalam benak kita. Padahal yang sesungguhnya kita butuhkan apa? Kehidupan di dunia ini kan cuma satu jengkal. Keabadian hidup kita itu nanti kan di sana, di akhirat. Makanya itu perlu kita memahami doa ini. Jangan pernah merasa rugi berdoa, karena doa yang paling penting itu adalah doanya. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa kepada Allah itu adalah puncak ibadah itu. Boleh jadi kita tidak mendapatkan hasil doa, tapi anak keturunan kita nanti yang mengambil. Jangan-jangan apa yang kita nikmati sekarang ini justru doanya orang tua kita yang tertunda kan. Saya menghimbau kepada kita semuanya, para pemirsa dimanapun juga berada, mari kita memperbaiki persepsi kita tentang doa. Terus dan teruslah berdoa, insya Allah akan berfungsi ibadah. Yang kedua juga kalau itu baik buat kita, dikabulkan Allah. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah berarti itu ada hikmahnya, dan mungkin juga anak turunan kita nanti yang akan mendapatkan. Jangan pernah merasa rugi berdoa, sebab doa selain berfungsi sebagai ibadah, dia juga berfungsi sebagai senjata yang paling ampuh memproteksi segala macam musibah yang bisa melanda kita semuanya.